Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I'm fine. Alhamdulillah. Ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Seperti biasa sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Untuk berdoa, saya mintakan kepada Ustaz memimpin doa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepalanya ditundukkan, kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aslih bihi lisani washrah bihi sadri wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz absen dulu. Hadiah Kirana Amalia hadir. Aisyah Salsabila hadir. Kaisa Skia Dia Belza Sofia Nabila Naura Hawa Wanita Asila Raya Ica. Oke, berarti yang tidak hadir Mutia. Ada yang tahu sakit apa? Oh, berapa hari sudah? Berapa hari sudah? Oh, mulai hari Minggu. Semoga lekas sembuh. Amin. Saja ingin bertanya, apakah buku paketnya semuanya dibawa? Angkat. Oke, bentar, tekan. Oke, kemarin kita sudah ada menyepakati dengan kelas biologi. Kalau nanya, tunjuk tangan. Berkelompok, kerja sama, bersemangat, semuanya. Sambung semangat. 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 Nah, saya akan menampilkan sesuatu. Ini adalah hasil dari nilai kalian pada pertemuan pertama maupun pertemuan kedua. Nah, ini pada materi yang kemarin sudah Ustazah rekap hasil belajarnya. Sudah melihat nilainya? Udah. Mantap lah nilainya, mantap lah. Mantap. Oke, cobalah Ustazah tampilkan lagi. Ada soal di hasil belajar kalian itu yang ternyata di soal itu kalian banyak salah. Yang pertama itu soal pada bahan makanan yang mampu menghasilkan energi adalah yang mampu menghasilkan
energi, sumber energi utama karbohidrat, habis itu protein, habis itu lemak. Jadi jawabannya, nah di situ kalian yang banyak salahnya. Kemudian soal ini ada sebagian yang Ustazah berikan kalimat mantap, ada sebagian yang Ustazah tuliskan tambahi. Masih bingung cara menghitung jumlah kalori? Tidak ada yang dibingungkan lagi loh. Cara menghitung jumlah kalori kita lihat. Yang pertama adalah pekerjaannya apa, kira-kira dalam satu hari itu dia perlu berapa, kemudian sesuaikan dengan menu yang disediakan. Sepertinya untuk soal ini kalian sudah bisa memahami karena kemarin sudah kita bahas juga. Nah, jadi dua soal itu yang lumayan banyak jawabannya masih keliru. Ustazah berharap pada pertemuan ini ataupun berikutnya nilainya itu semakin bagus. Amin. Ustazah punya sesuatu. Ustazah punya sesuatu. Tapi yang mau? Iya. Oke, siapa? Wanita kah, Hawa kah, dia kah? Wanita, maju kan, silakan. Maju kan? Maju kan? Silakan wanita maju ke depan. Duduk depan. Di sini saja punya coklat crispy. Saja minta wanita untuk memakan coklat ini. Walaupun tidak habis, apa yang penting ada satu kitanya. Misalkan Saja. expired sudah. Terus melodi jauh. Enak? Enak lagi. Oke, sebelum wanita itu kembali ke tempatnya, silakan hujan dulu. Tunggu dulu di sini wanita. Ustazah mau bertanya ke teman-teman wanita. Kira-kira makanan yang Ustazah beri wanita tadi sebagian ada yang sudah dimakan tuh masuk ke mana? Mulut. Ke mulut. Habis itu kira-kira sampai mana sudah ya? Iya lah kon. Sudah sampai kerongkongan sudah. Habis kerongkongan kemana lagi? Oh. Jadi kira-kira ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Pencernaan. Sistem pencernaan manusia. Tubuh wanita kira-kira ada organ-organ ini lah. Ada. Ya terima kasih wanita, sekarang dulu kembali ke tempatnya. Ya beri tepuk tangan buat wanita. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Tujuan pelajaran kita adalah yang pertama, melalui kegiatan literasi, diskusi dan menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis proses pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi dengan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis enzim-enzim dalam sistem pencernaan dengan benar dan menganalisis keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya dengan benar, menganalisis proses pencernaan dalam tubuh manusia dengan benar, dan yang terakhir adalah menyajikan hasil diskusi proses pencernaan dalam tubuh manusia dengan benar. Oke. Kebermaknaan. Di sini Ustazah akan melatih sedikit keterampilan berpikir kritis. Kalian waktu AMPK sudah menemukan beberapa soal yang panjang, ya? Tanya kira-kira di mana? Membacanya, habis itu menghitungnya, menganalisisnya, membaca tabel bisa? Bisa. Kalau memberi saran sulit mengungkapkan kata-kata, lumayan. Nah, di sini Ustazah mencoba untuk melatih keterampilan berpikir kalian, semoga bisa. Walaupun mungkin dua pertemuan ini seperti tidak mungkin, tapi kita coba, semoga ada hasilnya. Kemudian dari materi yang dipelajari, kita juga bisa menjaga asupan makanan agar tidak menzolimi organ-organ dalam sistem pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Kalau
kita makannya sembarangan, maka yang tersiksa sebenarnya adalah organ-organ dalam tubuh kita. Setiap hari makan makanan yang pedas, misalnya setiap hari makan seblak, pedas, levelnya tinggi, apa yang terjadi dengan perut kita? Mencret, ujung-ujungnya mencret, sakit perut dan sebagainya. Nah di sini Ustazah berharap ketika kalian sudah memahami fungsi organ-organ dalam sistem pencernaan, kalian bisa menjaga kesehatan sistem organ dalam pencernaan. Siap-siap kita tes. Saya akan berikan kalian soal. Tidak perlu harus dikerjakan semua, yang penting ada. Silakan dikerjakan. Tidak perlu terjawab semua, yang penting ada. Tapi kalau bisa terjawab semua lebih bagus. Cari soal yang paling mudah. Ada berbeda tes itu apa Ustazah? Tes adat itu adalah soal yang dikerjakan sebelum materi dimulai. Satu, rumusan masalah. Soalnya sulit. Bagi yang belajar sulit atau mudah? Lumayan. Oke, lumayan. Oke, selanjutnya silakan kembali ke slide yang saya tampilkan. Di sini Ustazah akan menggunakan model pembelajaran dan penilaian. Apa saja penilaian dan model pembelajaran yang digunakan? Model pembelajaran yang Ustazah gunakan adalah problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Berarti akan ada masalah atau kasus yang saya berikan ke kalian, kemudian kalian kerjakan. Sikap yang akan dinilai adalah teliti, responsif, berani mengungkapkan pendapat atau argumentasi, kerjasama dan komunikasi. Penilaian selanjutnya ada di KPD dan penilaian individu yang akan dilakukan pada akhir pembelajaran. Oke, silakan perhatikan. Nah, ini ada kasus yang akan saya berikan ke kalian. Kasus ini akan ada pada KPD. Oke, buku yang ada di meja masing-masing kelompok silakan ambil sesuai dengan punyanya. Nah, silakan diambil. Nanti dibuka lagi. Silakan diambilkan pada kelompok sesuai dengan punyanya. Ini Sophia, ini buku Raya. Oke. Di sini ada kasus pertama. Bisa menebak apa fenomena yang terjadi pada kasus pertama? Orang yang mual. Oke. Orang yang mual mabuk perjalanan, bukan mabuk pelajaran lah. Mabuk perjalanan, bukan mabuk pelajaran. Oke. Nah, di kasus pertama ini Ustazah minta di buku catatan kalian, tuliskan satu rumusan masalah, satu orang satu. Satu rumusan masalah yang ada pada gambar kasus pertama. Silakan di buku catatan tulis per
kedua, kira-kira fenomena yang terjadi tentang apa nih? Yang terlambat, dia makannya beda. Tentang seorang laki-laki yang terlambat sehingga Makannya bedides, makannya banyak. makanya tergesa-gesa atau terburu-buru. Misalnya minta kembali tuliskan satu rumusan masalah terkait dengan fenomena nomor 2. Satu masalah. Satu rumusan masalah. Oke. Bisa dihitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Saya akan membagikan AKBD. Semua rumusan masalah yang kalian buat secara individu, kalian diskusikan. Sedangkan rumusan yang kalian tulis secara individu itu dicampur, didiskusikan, kemudian tuliskan di AKBD. Silakan kerjakan. AKBD-nya boleh dicabut. Pokoknya misalnya punya checklist jadi gampang. Enak disatukan kembali.
Gunakan buku paket, modul aja artikel, karena mereka semua itu saling melengkapi. Fungsinya ada di sini, tapi bagiannya tidak ada. Cari bagiannya di layar. Insya Allah Ustazah memberi itu lengkap, sudah tinggal pian baca. Waktunya masih banyak, baru 15 menit.
Ini aja. Dan karena waktunya lumayan banyak, soalnya lumayan banyak, waktunya sedikit, jadi dibagilah. Tuh kan ada beberapa lembar, silakan checklistnya dilepaskan, bagi satu orang satu lembar. Misalnya kan mengerjakan bagian ini yang mengerjakan bagian ini si A, yang mengerjakan bagian ini si B. Bisa aja punya checklist, kalau misalnya dilepaskan bisa jadi checklist basah. Soalnya banyak tabel itu sangat mudah. Tabel yang dikerjakan pada APK itu sangat mudah. Yang mungkin yang perlu diskusi itu bagian analisis. Tapi kalau bagian tabel bisa saja kalian bagikan ke anggota kelompoknya. Boleh pakai rumusan masalah yang sering dibuat. Boleh membuka buku, boleh. Buka buku pakai boleh, buka buku yang sudah dibagikan boleh, pokoknya semuanya boleh kalian diskusi. Saran saja memang dibagi, soalnya biar menyenangkan satu orang mengerjakan ini, insya Allah. Gunakan buku paket, modul aja, artikel, karena mereka semua itu saling melengkapi. Fungsinya ada di sini. Fungsinya apa? Fungsi panas mau terus juga.
Atau ini aja. Ini berpulpen. 1, 2, 3, 4 apa aja? Apa ada bisa berkat? Betul, kadang-kadang kata pegang apa? Nah, ini cara Pak notis. Kalau bisa tidak pakai masker. Kami dari kelompok 1 dan beranggotakan wanita, Abel, Raja, Mama, akan mempresentasikan sistem pencernaan makanan. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 1. Dari hasil pengamatan yang kalian lakukan, organ apa sahajakah yang termasuk ke dalam organ pencernaan utama, saluran pencernaan, dan organ pencernaan tambahan? Di organ pencernaan utama, saluran pencernaan, terdapat mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Sedangkan dengan organ pencernaan tambahan terdapat hati, kantung empedu, dan pankreas. 2. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, jelaskan urutan proses pencernaan makanan dari awal sampai akhir. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, urutan proses pencernaan dari awal sampai akhir, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, lalu ugat dan sisa feses akan dikeluarkan melalui anus. 3. Bagian dari organ pencernaan utama apa yang tidak melakukan proses pencernaan makanan tetapi memegang peranan penting dalam jalannya makanan masuk ke dalam lambung. Sebutkan dan jelaskan. Kerongkongan, otot kerongkongan akan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremat yang akan mendorong bolus ke dalam. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. 4. Dari hasil pengamatan yang kalian lakukan, pada proses pencernaan makanan terjadi 2 proses pencernaan. Sebutkan dan jelaskan. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, pada proses pencernaan makanan terjadi 2 proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Contohnya saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi
yang menguraikan molekul besar. Makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Lambung meningkat. Tidak berasa asam karena asam lambung yang menurut kalian sebutkan dengan pertanyaan yang mengatakan bahwa dengan adanya alkohol mampu mengatasi mabuk perjalanan. Berikan alasan kalian. Tidak karena terjadi alkohol tidak mampu mengatasi orang yang mabuk perjalanan. 7. Pada saat kondisi yang berburu-buru tidak masalah kita mengumpulkan cepat. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju karena jika mengumpulkan cepat makanan tidak dapat terjadi proses pencernaan makanan. Jika pankreas tidak dapat berfungsi dan menghasilkan enzimnya yang disekresikan ke usus halus. Berdasarkan pengeluaran pandangan. Pada kelompok 2 disilakan memberikan komentar. Oke, karena jatahnya kelompok 2 memberikan komentar, saya persilakan untuk kelompok 2 memberikan komentar kepada kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Tiorda Alfatunisa dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah presentasi hasil diskusinya dengan sangat baik. Di sini saya ingin memberikan pujian. Keren banget. Presentasi kalian sangat bagus. Jawaban dari kelompok kami pada nomor 7 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jawaban kami pada saat kondisi yang terburu-buru tidak masalah kita makan cepat-cepat, setuju atau tidak setuju. Jawaban dari kami setuju karena kondisinya sedang terburu-buru. Oke, jawaban Jadi ada dua pendapat. Kelompok Riza itu setuju dengan makan terburu-buru karena memang kondisi tidak memungkinkan untuk makan secara normal. Bagaimana termasuk dalam organ pencernaan utama antara lain mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan organ pencernaan tambahan adalah hati yang nantinya akan dihaluskan ke sana dengan bantuan gigi dan enzim-enzim yang ada. Setelah itu, makanan akan ditelan dan melewati kerongkongan. Setelah melewati kerongkongan, makanan akan lanjut menuju lambung yang merupakan tempat penampungan makanan untuk dicerna secara kimiawi. Setelah lambung, akan dilanjutkan ke usus halus yang merupakan tempat makanan yang telah diproses di lambung. Setelah selesai, makanan akan dilanjutkan ke usus besar. Nah, di usus besar berfungsi untuk menyerap kelebihan air yang ada, dan jika kadar air terlalu sedikit, usus besar akan mengeluarkan air pada sisa makanan. Di usus besar juga terjadi proses pembusukan sisa makanan. Setelah proses yang terjadi di usus besar selesai, tibalah di akhir bagian dari saluran pencernaan, yaitu anus, yang akan menjadi tempat pembuangan feses. Selanjutnya, organ pencernaan yang memegang peranan penting dalam jalannya makanan ke lambung adalah kerongkongan. Kalau kerongkongan tidak, makanan kadang bakalan sampai ke lambung. Lebih tahapannya. Nah, pada proses pencernaan makanan terjadi dua proses, yaitu proses kimiawi dan mekanisme.
Proses kimiawi adalah proses yang terjadi dengan bantuan enzim, sedangkan proses mekanik terjadi dengan bantuan semisal gigi dan gerakan otot. Makanan bisa termuntahkan karena makanan yang ditampung naik kembali ke kerongkongan, dan lidah kita menjadi asam dikarenakan makanan yang termuntahkan telah tercampur dengan cairan asam lambung yang bersifat aktif. Kami tidak terlalu setuju dengan koyo yang mampu mengatasi mabuk perjalanan, karena kadang koyo saja tidak mampu untuk mengatasi mabuk perjalanan bagi beberapa orang. Dan kita juga butuh tidur atau obat lain untuk mengatasi mabuk perjalanan. Kami tidak terlalu setuju pada saat kondisi yang terburuk yang membuat kami makan secara terburu-buru, karena kita harus makan perlahan agar tidak menyebabkan organ-organ kewalahan karena menerima makanan yang terlalu banyak sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya tersedak makanan. Jika pankreas tidak dapat berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim, tidak ada yang mencegah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Raisa Sofan. Saya dari kelompok 4. Saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah bersedia diskusinya dengan sangat baik. Di sini saya ingin meminta pendapat kelompok kalian tentang apa organ tubuh yang terbesar di dalam sistem organ pencernaan manusia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ica yang sudah bertanya. Izinkan kami diskusi terlebih dahulu ya. Pertanyaan tadi, menurut kami organ pencernaan yang paling besar kalau kita lihat dari sistem pencernaan utama adalah lambung, sedangkan untuk organ tambahan kami bisa mengatakan itu hati. Apa jawaban kami bisa diterima? Bisa. Kepada pembaca kesimpulan yang paling keren dan kece abis. Kepada pembaca kesimpulan kami persilahkan. Dari penyelidikan yang telah kami kerjakan adalah kami dapat mengetahui organ-organ pada sistem pencernaan beserta fungsi setiap organnya, juga mengetahui undang-undang setiap organ itu bekerja pada tubuh. Terima kasih kepada pembaca kesimpulan. Selesai sudah presentasi kami pada hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa memulai. Kemudian dari kelompok kami, setiap kali itu kamu yang belajar dia yang sangat mustahil untuk dimiliki. Wassalamualaikum.
bisa dinyalakan ya mesinnya. Masih ingat keyakinan kelas? Masih ingat keyakinan kelas? Masih. Kita sorakan lagi keyakinan kelas. Keyakinan kelas biologi. Tetap semangat. Oke. Baiklah, kita akan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah belajar tentang organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan manusia. Oke, di sini ada sebuah talk show. Laki-laki atau perempuan? Kok bisa tahu yang laki-laki? Rambutnya kan panjang. Oke, silakan perhatikan talk sistem pencernaan di depan. Terlihat Pak? Nah. Pertama kali makanan itu akan masuk ke mana? Di mulut ada apa? Selain ada gigi ada apa? Ada liur, ada lidah, ada apa lagi? Kelenjar. Di mulut itu terjadi sistem pencernaan secara apa? Mekanik. Apakah cuma mekanik? Secara apa lagi? Buktinya ada apa? Enzim dihasilkan oleh apa? Kelenjar ludah atau liur. Jadi di mulut itu ada kelenjar ludah atau liur yang menghasilkan enzim. Nama enzimnya apa? Ya, amilasa atau petialin. Nah, di sini dihasilkan enzim yang namanya amilasa atau petialin. Apa fungsinya? Memecahkan apa yang dipecahkannya? Molekul apa? Ya, amilum menjadi maltosa. Setelah masuk ke mulut, makanan akan menuju. Ustazah lepaskan. Kita bedah. Ternyata ini bisa dibedah. Kalau menuju esofagus atau ini salurannya. Di esofagus itu sepertinya ada terjadi sesuatu. Ada terjadi apa ya? Di esofagus. Gerak apa namanya? Gerak apa? Peri-peri. Gerak apa namanya? Peristal. Apa itu gerak peristaltik? Gerakan meremas, kemudian mendorong sampai makanan menuju ke lambung. Sampai di lambung, ternyata antara esofagus dan lambung itu ada yang membatasi, yaitu katup yang disebut dengan sphincter. Nah, di bagian antara esofagus bagian bawah dan lambung bagian atas itu ada yang namanya apa fungsi sphincter? Untuk agar makanan yang sudah masuk ke lambung itu tidak kembali ke. Apa yang terjadi ketika makanan yang sudah masuk ke lambung itu kembali ke kerongkongan? Muntah. Berarti ada bagian di cincin sphincter itu yang terbuka sehingga kita bisa mengeluarkan sesuatu dari lambung menuju mulut, akhirnya muntah. Kenapa kita bisa muntah? Ya, bisa karena asam lambung naik, apalagi karena pusing, karena kaitan muntah itu tidak hanya berkaitan dengan sistem organ tapi juga berkaitan dengan sistem saraf. Oke, masuk lambung, di lambung ternyata itu terjadi sistem pencernaan secara kimiawi dan secara mekanik. Secara mekanik itu buktinya apa? Ada gerakan? Ada ya Pak. Namanya gerakan apa? Sama namanya ketika di kerongkongan, gerakan gerakan meremas. Jadi bagian lambung
yang berperan menggerakkan gerakan peristaltik itu adalah dinding-dinding otot lambung. Nah, selain terjadi gerakan secara mekanik, ternyata di lambung juga terjadi mekanisme secara kimiawi yang dibantu oleh enzim, dan ada bagian atau ada isi di lambung ini yang namanya asam lambung. Enzim apa yang ada pada lambung? Renin dan pepsin. Apa yang di usus halus ini banyak enzimnya, maka penyerapan pada usus halus ini itu dibantu oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas maupun hati. Banyak enzimnya. Ada yang lihat salah satunya enzim apa? Ada enzim ya di usus halus. Lipase. Oke. Lipase itu organ yang menghasilkannya apa? Pankreas. Lipase dihasilkan di pankreas, tapi digunakan di usus halus. Fungsinya adalah memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Langsunglah, kemudian dan macam-macam enzim yang ada pada usus halus. Kita lanjut ke usus besar. Setelah makanan yang bagus diserap di usus halus, maka makanan yang sisanya akan disalurkan menuju usus besar atau disebut dengan kolon. Usus besar disebut dengan kolon. Usus besar berfungsi untuk apa? Fungsi usus besar mengatur kadar air. Kalau airnya sedikit di usus besar, maka akan menyebabkan feses yang keluar keras. Makanya sangat penting makan makanan yang berserat. Jangan makan kain lah, makan berserat itu bukan kain. Kamu sayur-sayuran, buah-buahan. Makan minum zaitun bagus juga, bisa memperlancar proses kerabat. Oke, di sini mengatur kadar air. Kemudian tempat terjadinya pembusukan maka dibantu oleh siapa? Bakteri apa? Escherichia coli atau E. coli. Nah, setelah busuk, nanti dikeluarkan melalui rektum dulu menuju ke anus. Itulah sebabnya feses yang dikeluarkan itu berbau karena dibusukkan oleh E. coli. Tidak adalah yang makan nasi keluar nasi. Sampai sini bisa dipahami? Oh, mantap. Untuk menguatkan kembali saya akan menambahkan sebuah video. Karena di sini akan ada soal. Satu menit. Terjadi ketika dan dicerna oleh organ pencernaan yang spesifik. Makanan yang kita makan dicerna melalui saluran spesifik yang dimulai dari rongga mulut dan berakhir di anus. Saluran ini disebut dengan saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari buka cavity atau rongga mulut, esophagus atau kerongkongan, stomach atau lambung, large intestine atau usus besar, small intestine atau Usus kecil, rectum, rektum, dan anus. Makanan dapat dicerna dengan baik jika memiliki berbagai macam bagian dari saluran pencernaan. Mencerna makanan menggunakan sekresi dari kelenjar saliva, liver, dan pankreas yang berada di dalam organ pencernaan. Mulut dan rongga mulut. Proses memakan pada manusia terjadi begini. Proses ini disebut yaitu mencerna makanan yang diperlukan di dalam mulut dengan sendirinya. Apa yang terjadi selama kegiatan tersebut? Makanan yang kita makan secara mekanik di mulut akan menjadi potongan-potongan makanan yang lebih kecil.
merupakan jaringan otot perasa yang berada di bawah rongga mulut, tidak bebas untuk berpindah arah dan menjulur ke depan. Saraf pemencap pada lidah disebut dengan papila lidah yang dapat merasakan rasa makanan yang berbeda. Esofagus atau jalan makanan. Makanan yang berasal dari mulut telah melewati esofagus. Di dalam esofagus terdapat epiglottis yang akan mengatur makanan agar tidak masuk ke tenggorokan. Di dalam esofagus terdapat gerakan peristaltik yang mendorong dan menunas makanan menuju lambung. Lambung merupakan kantung berotot yang berdinding tebal. Bagian atas lambung dekat hati, lanjutan dari muara lambung disebut kardia, bagian tengah berbentuk kantung disebut fundus, bagian bawah dekat usus disebut pilorus. Di dalam lambung, makanan tercerna secara kimiawi. Makanan dihancurkan oleh getah lambung menjadi mukus. Getah lambung terdiri atas air, asam lambung atau asam klorida, serta enzim pencernaan yaitu pepsin, renin, dan nitase. Proses pencernaan juga terjadi secara mekanik karena dinding lambung tersusun dari otot yang mengalami fase kontraksi dan relaksasi. Usus halus. Usus halus merupakan saluran paling panjang sekitar 7,5 meter. Proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan senyawa kimia oleh usus halus serta dari kelenjar pankreas yang dilepas ke usus halus. Hati merupakan kelenjar terbesar pada tubuh manusia yang terletak di atas lambung sebelah kanan dan berwarna coklat. Hati mensekresi cairan yang berasal dari kantung empedu atau gallbladder. Kantung empedu berwarna kecoan yang berfungsi mengisi lemak dan menetralkan asam. Pankreas. Pankreas berbentuk seperti daun dan berwarna keabu-abuan yang terletak di bawah lambung. Pankreas menghasilkan lemak pankreas yang terdiri atas air, garam, sodium bikarbonat, dan enzim. Enzim tersebut adalah amilase, lipase, dan tripsinogen yang belum aktif. Amilase berperan mengubah zat tepung menjadi gula, lipase berperan mengubah lemak menjadi asam lemak, sedangkan tripsinogen berubah menjadi tripsin, dan tripsin mengubah protein menjadi peptid dan amida. Makanan yang telah dicerna siap untuk diedarkan oleh darah. Penyerapan sari-sari makanan berada di usus halus. Sari-sari makanan diserap oleh usus penyerapan atau ileum yang dilakukan oleh jujur usus atau fili yang menjadikan permukaan penyerapan menjadi luas. Fili tersusun oleh pembuluh darah, pembuluh limfa atau lakteal, dan sel epitelium. Zat-zat seperti asam amino, glukosa, vitamin, dan mineral diserap oleh pembuluh darah yang berada pada fili. Darah yang mengandung sari-sari makanan diedarkan menuju hati untuk disimpan, dan yang lainnya diedarkan ke seluruh tubuh. Proses ini disebut dengan penyerapan. Makanan yang tidak tercerna dan terserap menuju ke usus besar. Usus besar merupakan persambungan usus halus yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Fungsi usus besar adalah mengontrol kadar air sisa makanan. Air sisa makanan berlebihan akan diserap kembali atau reabsorpsi, sedangkan bila kurang akan ditambah. Pada usus besar terjadi proses pembentukan feses yang selanjutnya dibuang melalui anus. Sebelum dibuang, feses terkumpul dalam rektum yang merupakan bagian akhir dari usus besar. Oke, di sini tadi ada beberapa organ tambahan dalam sistem pencernaan. Yang pertama, hati. Kedua, ketiga, hati, pankreas, dan kantong empedu. Oke, sip.
Tadi kan ada pertanyaan, apakah makan terburu-buru itu bisa membuat sistem pencernaan terganggu? Bisa. Organ apa kira-kira yang sedikit rusak, yang bekerja secara maksimal? Lambung. Ya, lambungnya jadi terganggu ketika kita makan terburu-buru. Kenapa ya? Kenapa? Karena ketika pencernaan mekanik di mulut itu tidak sepenuhnya maksimal, sehingga otomatis lambung akan bekerja keras memecahkan makanan menjadi lebih halus. Nah, kalau kita membiasakan diri kita makan terburu-buru, apa yang akan terjadi? Lambungnya nanti bisa menyebabkan iritasi dan sebagainya. Tuh, masalah berat. Setuju atau tidak ketika kita terlalu sering makan makanan dengan cara terburu-buru? Kalau sesekali Bang, bolehlah. Boleh. Ujung-ujung kayak terlambat, ya bolehlah sekali-kali kalau kita mau makan terburu-buru. Tapi yang tidak boleh itu dijadikan kebiasaan. Untuk masalah berat. Untuk masalah yang kedua tadi mabuk perjalanan. Setuju nggak mabuk perjalanan itu hanya ditempeli koyo? Kenapa? Nah, efeknya bukan ya. Kalau koyo itu kenapa ya ditempelnya ke pusar? Itu tujuannya untuk apa sebenarnya? Tujuannya apa? Biasanya kalau orang lagi mabuk perjalanan, jeparnya dingin, ya ada. Nah, kenapa jadi dingin? Karena ada angin-angin yang masuk. Makanya di pusat itu ditutup supaya angin ibaratnya supaya kita tidak masuk angin. Kalau masuk angin akan memperparah mabuk perjalanan kita. Itu kerugian dari koyo. Kapan bukunya ditutup, buku catatannya ditutup, siapkan alat tulis. Proses ini dikerjakan masing-masing, tidak kerjasama. Harapannya semua dijawab. Kerjakan masing-masing sesuai kemampuan masing-masing. Kerjakan yang paling mudah kemudian minggu.
5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangannya semua. Silakan ketua kelompok kumpulkan ke anggotanya. Anggota kelompok untuk kumpulkan ke ketua, kumpulkan hasilnya di sini. Ayo, silakan dikumpulkan. Kelompok 3 sudah. Ayo kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok kelompok Asia dan kawan-kawan selesai. Kelompok Raya dan kawan-kawan selesai. Ayo kelompok Firza, segera Firza. Oke, untuk pembelajaran hari ini adakah yang masih kurang paham? Belum mampu memberikan suatu argumen atau alasan tersendiri di soal. Apalagi yang belum dipahami yang mengenai materinya. Kalau materinya sudah bisa dipahami, ya sudah bisa. Berarti kita akan belajar bagaimana mengungkapkan suatu gagasan. Pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan tapi sulit. Sulit. Oke. Untuk survei nanti saya dikirimkan di grup kelas. Surveinya itu berbentuk Google Form. Jadi untuk survei saya minta isikan dalam bentuk Google Form. Malam ini saya dikirimkan di grup kelas. Untuk refleksi mungkin akan saya bagikan di istirahat kedua atau jam terakhir, Bang. Kapan saja buat biar isi, Bang. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.